Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebina Rahma Talia dengan NIM 24031034 dengan program studi S1 Ilmu Keperawatan. Oke, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih komunikasi yang baik antara perawat dengan pasien gangguan pendengaran. Yuk kita lihat bersama-sama. Selamat pagi Bu Salsa, saya perawat Sebina Rahma yang akan mengkonfirmasikan terkait kondisi Ibu hari ini. Jadi kondisi Ibu hari ini kadar serumnya termasuk tinggi ya Ibu. Jadi pada saat Ibu tinggi itu yang menyebabkan kaki Ibu sakit, terutama di pagi hari. Kenapa bisa tinggi ya Sus? Itu karena Ibu mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, jarang mengkonsumsi air putih dan jarang olahraga Ibu. Saya harus ngapain Sus? Jadi untuk menghindari atau mengurangi kadar asam urat Ibu bisa mengurangi makan makanan yang tinggi purin, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari, lalu perbanyak makan buah-buahan Ibu seperti apel, ceri, lalu juga bisa mungkin untuk sehari sekali itu olahraga Ibu, walaupun hanya olahraga jalan pelan itu tidak apa-apa. Baik Sus. Jadi nanti kalau misalnya informasi saya kurang jelas, nanti saya akan sediakan brosur untuk Ibu bisa lihat secara langsung agar Ibu lebih jelas untuk informasinya Ibu. Baik Sus. Sudah Ibu, nanti bila ada masalah atau butuh bantuan bisa hubungi saya di ruang station Ibu. Baik Sus. Saya permisi. Ya. Nah, kita kan sudah melihat bagaimana sih komunikasi yang baik antara perawat dengan pasien gangguan pendengaran. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yaitu saat perawat akan berkomunikasi dengan pasien gangguan pendengaran, maka pastikan terlebih dahulu apakah pasien gangguan pendengaran tersebut sudah yang mengalami gangguan yang sudah buruk. Dengan cara kita perkenalkan diri, kita sebutkan maksud dan tujuan kita menemui beliau. Lalu apabila beliau tidak ada respon, itu kan tandanya beliau sudah mengalami gangguan pendengaran yang buruk. Maka kita harus menepuk punggung beliau untuk mengalihkan perhatian beliau agar tertuju kepada kita. Lalu kita perkenalkan diri, kita sebutkan maksud dan tujuan kita untuk menemui beliau. Lalu saat berbicara dengan pasien, maka perawat harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus berbicara dengan pelan, berbicara dengan jelas, dan berbicara dengan hati-hati. Ketiga ini sangatlah penting bagi pasien gangguan pendengaran karena ketika pasien gangguan pendengaran sudah mengalami gangguan yang buruk, maka beliau kan tidak bisa mendengarkan. Maka beliau akan melihat apa yang kita sampaikan dengan gerakan mulut kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Jadi sangat penting bagi perawat jika berkomunikasi dengan pasien gangguan pendengaran harus berbicara dengan pelan, jelas, dan hati-hati. Lalu jika sudah kita sebutkan maksud dan tujuan kita menyampaikan apa yang kita maksudkan untuk bertemu dengan beliau, maka kita bisa pastikan kita menawarkan apakah beliau ingin menerima berbentuk leaflet atau lembar balik. Maka penjelasan yang kita sampaikan tersebut nanti akan kita tuangkan pada lembar leaflet atau lembar balik, di mana nanti pasien bisa melihat lagi setelah di rumah dengan jelas dan melihat sendiri bagaimana penjelasan yang telah kita sampaikan tadi. Jika memang pasien tersebut menginginkan, maka kita tetap memberikannya kepada pasien. Itu juga merupakan seperti edukasi yang kita sampaikan di rumah sakit agar bisa beliau terapkan kembali di rumah dengan beliau
dengan beliau baca sendiri melalui lembar leaflet, lembar balikah. Nah, sekian penjelasan saya mengenai komunikasi antara perawat dengan pasien gangguan pendengaran. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.